Tenang. Meskipun kamu melihat orang tampan seperti aku, tidak sampai harus berteriak. Kamu bukan manusia yang... Apa? Siapa kamu? Lupakan saja. Biar aku perkenalkan diri. Aku adalah Raja Iblis Kuno. Brake. Monster kecil, sombong tanpa tahu detail. Ribuan tahun yang lalu, monster kuno jahat Xia bertempur dengan Luo Mingxuan NU di Lembah Iblis. Akhirnya dia disegel oleh Luo Mingxuan NU. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Masih wajah lemah. Siapa yang bilang monster kuno melakukan banyak kejahatan? Kalau tidak ada semua kejahatan itu, bagaimana Squan bisa menyegelnya? Kamu benar. Aku sudah terjebak di lembah iblis ini. Terlalu lama. Ini lembah iblis. Kalau tidak, halaman belakangmu? Di bawah tebing adalah lembah iblis. Moling ini. Aku akan kembali dan menyelesaikan masalah dengannya. Sakit-sakit. Jangan buang tenagamu. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya selain aku. Tidak heran itu membangunkanku. Tubuh murni yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Tersegel begitu lama. Makanan pertama begitu mewah. Berikan aku elisir dalam. Tunggu sebentar. Tidak ada gunanya menggigit untuk mendapatkan elisir dalam. Aku akan memberitahumu cara mendapatkan elisir dalam dari Immortal Cultivator. Kamu benar-benar Raja Iblis. Harus familiar dengan masa lalu dan sekarang. Sebelum tahu cara mencuri elisir dalam dari dunia manusia. Untuk melakukan pencapaian kedamaian dua arah. Gerakan Raja Iblis. Kamu bahkan tidak tahu ini kan? Siapa yang kamu remehkan? Benar. Tuan Raja Iblis. Tolong bantu saya lepaskan tali ini dulu. Saya bisa tunjukkan kemampuan saya. Saya akan berikan elisir dalam kepada Anda. Jangan salahkan saya jika tidak mengingatkan bahwa orang yang menipu saya meninggal dengan tragis. Itu benar. Damai di kedua belah pihak. Kalau tidak apa yang Anda cari kematian. Mudah percaya pada orang lain Anda. Sangat bodoh. Berani berpura-pura menjadi Raja Iblis kuno saya. Tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Anda bisa urus sendiri. Dia sebenarnya membantu saya dengan aplikasi obat.
Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda. Anda tiba-tiba melompat dan membuat saya takut. Monster kecil, ingat ini nanti. Anda tidak bisa begitu saja meminta elisir dalam petani itu. Akan menggigit Anda lagi. Energi spiritual yang baru saja saya berikan kepada Anda cukup untuk bertahan hidup. Latihan di masa depan adalah milik Anda sendiri. Hai. Bisakah saya tahu nama Anda? Longqiu Zhengyan. Longqiu Zhengyan, kita akan bertemu lagi lebih baik. Tidak. Yanyan senior, apakah Anda terluka? Bagaimana Anda bisa jatuh dari tebing itu? Kejutan kecil. Tempat ini sangat berbahaya. Ayo kembali dan bicara. Berjalan. Lebih lambat. Kakak. Tanpa Anda, saya satu-satunya pilihan untuk menemani Yang Mulia. Saya layak menjadi teman Anda satu-satunya. Orang yang bisa menemani Anda adalah saya. Feng Shan Muling. Kali ini saya kembali dengan selamat. Aku nggak bakal ngikutin kamu lagi. Tapi pasti ada yang lain. Kenapa kamu di sini? Apa yang aku bilang? Gimana aku bisa sampai sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Kamu kakak Zhengyan. Kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu. Jangan khawatir, semuanya udah pergi. Aku dengar jelas. Gimana kamu nemuin tempat ini? Karena kita bikin kontrak. Setelah aku tanda tangan kontrak sama Warcraft, aku bisa ngerasain posisi dan status kamu. Kapan aku tanda tangan kontrak sama kamu? Pas kamu kasih aku kekuatan spiritual. Ekspresi kamu gimana? Kamu benci sama aku. Aku bisa lindungin kamu setelah kontrak sama kamu. Aku nggak mau lindungin kamu. Hadiah kemajuanku bakal segera datang. Kalau ketahuan. Aku punya kontrak sama binatang buas. Aku selesai. Hati-hati kamu belum. Sembuh dari jatuh dari tebing. Aku perlu istirahat. Selain itu, aku bukan monster kecil. Aku Raja Iblis kuno.
Gimana aku bisa batalkan kontrak sama kamu monster kecil, Raja Iblis ini? Sederhana. Kalau kamu lagi mood baik, kamu bisa lepasin kapan aja. Tapi kalau kamu lagi mood jelek, biksu kecil, kamu ngapain? Aku kucing hitam, tapi aku tetap cowok. Udah deh, jangan ngomong gak jelas. Kasih kontraknya ke aku sekarang. Gak ada gunanya keras. Aku bilang, aku cuma perlu lagi mood. Gimana kamu bisa ngerasain baik? Gampang. Kasih aku eliksir dalam. Bagaimana cara menghilangkan kucing bau ini? Kucing suka manik-manik. Ya. Kucing nakal ini masih mau eliksir dalamku, berangan-angan. Kucing hitam kecil, kamu ngapain tadi? Kamu bikin aku kaget. Lucu banget, kenapa kamu begitu kejam? Jangan ganti topik. Kamu menyelinap keluar larut malam. Apa yang harus aku lakukan? Bukannya kamu mengusirku. Aku cuma nongkrong di sini. Ngapain juga nongkrong di sini? Tepat di depan kamar kakakku. Akan mengerikan kalau dia tahu. Sebelum upacara promosi, jangan bikin masalah untukku. Kalau tidak, Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak percaya ini. kamu terlalu banyak mikir. Long Qiu Chengyan. Pelan-pelan suaramu. Apa yang kamu semprotkan? Bubuk bawang putih. Kakak dapur bilang, kucing lebih takut bubuk bawang putih daripada yang lain. Bubuk bawang putih. Kamu masak. Aku masih punya. Bubuk peppermint, bubuk oleander, apapun yang cocok untukmu. Anak. Bubuk oleander masih efektif. Kamu tinggal di sini dulu. Yanyan, Besar. aku tidak tidur sampai larut. Kenapa kamu di sini? Ya. Kenapa aku di sini? Sudah terlalu malam. Kakak kamu tidak istirahat. Sudah waktunya tidur. Malam sudah larut dan embun semakin lebat. Kak, kamu harus istirahat yang cukup. Aku juga akan tidur lagi. Ini hadiah ulang tahun besarmu. Yanyan, keahlianmu dalam menyuling sudah meningkat lagi. Dibuat dari kapas naga berkualitas tinggi.
Selendang ini besar. Yanyan. Janji pada kakak. Lupakan semuanya. Baik-baik saja, hanya mimpi. Bagaimana ini bisa terjadi sejak kakakku menjadi tuan? Aku terus bermimpi tentang ini berulang kali. Aku cukup baik membawamu. Begini caramu membalas kebaikanku. Ini lebih nyaman. Ini selimut favoritku. Ini hanya selimut. Tidak. Kenapa kamu begitu pelit? Bukankah ini hanya selimut? Jangan bilang begitu, aku yang bertanggung jawab. Kakak Cheng Yan. Hari ini adalah hadiah kenaikan pangkatmu yang mulia. Akan segera tiba. Cepat sembunyi. Kenapa harus sembunyi? Yanyan, Senior, aku di sini untuk memberimu gaun untuk kemajuanmu aku. Memilih ini khusus untukmu kamu. Pasti suka. sangat cantik kakakku. Masih mencintaiku seperti Kamu. Kak. Terima kasih. Gaun ini dibuat khusus untukku. Siapa yang bilang padamu? Tia Arla, adik kecil kesayanganku. Kak, Apa ini? ini aku. Baru saja menemukan kucing hitam kecil. Yanyan. Meskipun kita adalah Long Kyute, laut selalu terbuka untuk semua orang hidup Terbuka selalu. Dan adil. Tapi sebaiknya jangan menyimpan hal aneh ini baik. Ini bukan hal aneh. Apapun itu, aku akan mengurusnya. Fokus saja mempersiapkan hadiah kemajuanmu. Besok. Maka tolong jangan sakiti dia, oke? Permisi. Aku berjanji. Setelah sekian lama kamu masih sangat sensitif terhadap aromaku. Kakak. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mengapa kamu mendekati Cheng Yan? Apa tujuanmu? Kamu masih begitu dingin. Sudah lama tidak bertemu aku. Tidak peduli. Beberapa hanya berhati-hati dan bertanya-tanya. Juga, jika kamu punya kasih sayang saudara untukku aku, tidak akan menerima pukulan mematikan itu hari itu. Biarkan dia sendiri aku. Tidak menyangka sudah begitu lama sejak terakhir kali bertemu. Aku punya kakak yang merupakan penguasa 3 alam dan aku adalah orang yang dibenci oleh dunia si monster jahat. Ini bukan salahku. Kamu dan aku masing-masing memiliki takdir kita sendiri. Takdir. Ini bukan takdir. Ini bohong kamu. Bohong padaku aku. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Harap tenang hari ini. Jika hari ini, upacara promosi Cheng Yan berhasil, aku akan mengizinkanmu kembali ke lembah iblis. Bagaimana jika tidak? Hatiku. Mengapa kamu begitu bingung? Kucing hitam kecil. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tidak aku. Saudara berjanji padaku bahwa aku tidak akan menyakitinya dia. Tidak akan mengingkari janjinya dia.
melebih-lebihkan kemampuannya dia. Berani bertindak gegabah di hadapanku. Bagaimana denganmu? Mengapa kau meninggalkanku? Jangan buang-buang tenagamu. Ini adalah ruang rahasia dari sekte Cisiu Sangka. Sudah diisi dengan kekuatan spiritual. Kau tidak bisa melarikan diri. Kakak. Kau meninggalkanku pasti ada alasannya kan? Senior, Yanyan. Setelah upacara lanjutan, kau memiliki elisir internal yang lengkap. Jarak dari contoh reformasi perempuan mandiri adalah 1 langkah. terima kasih kakak. Kau sudah siap? Waktu yang baik telah tiba untuk memulai upacara besar. Akhirnya aku memiliki elisir internal yang lengkap kakak. Yanyan. Aku punya kejutan untukmu. Kakak, apa yang kau lakukan? Yanyan aku. Akhirnya menunggu sampai aku mendapatkan elisir internal yang lengkap. Kau memberiku tubuh yin murni ini. Kau dan aku teman dalam latihan. Pasti akan meningkatkan kekuatan spiritualmu. Secara besar-besaran. Kau berjanji pada dirimu sendiri bahwa pada hari ketika elisir internalku lengkap, sebuah deklarasi ketiga alam aku tidak perlu menjadi teman siapapun. Praktisi perempuan mandiri hanya. Bagaimana kau mengingkari janjimu? Apakah dia seorang biarawati mandiri? Siapa peduli? Kakak, Adik. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Long Qiu Cheng Tian. Aku sangat percaya padamu. Mengapa kau berbohong padaku? Mengapa? Dengan jiwaku, kembali ke langit dan bumi. Kenapa ada perubahan seperti ini? Ini adalah Mong Zhengyan yang meledakkan elisir, dalamnya apa yang terjadi?
Kucing hitam kecil. Kamu datang lagi. Apa ini? Mungkinkah itu monster tua yang dikurung? Rem. Kucing hitam kecil. Tak terduga. Aku akan bertemu lagi denganmu. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, aku akan memperbaikinya. Berhenti menghancurkan elisir dalammu. Kamu sebenarnya mampu. Kamu telah lolos dari ini. Aku punya caraku sendiri untuk bertahun-tahun. Cara kamu menyakiti orang yang kamu sayangi masih terlalu kejam. Cheng Tianzun Xiang telah kehilangan elisir dalamnya. Dalam 3 hari dia akan berubah menjadi abu. Kamu simpan saja. Masih ada secercah harapan. Aku akan menyelamatkannya. Jangan khawatir tentang itu. Ternyata rumor bahwa Cheng yang jatuh ke lembah iblis itu benar. Aku telah membangunkan binatang iblis kuno. Long Qiu Zhengyan melanggar lembah iblis, membangunkan binatang kuno. Keduanya adalah kaki tangan. Dojo Long Qiu telah hancur. Kursi ini, dari semua orang, membunuh keluarga demi keadilan. Sekarang aku meminta semua orang yang ambisius di 3 alam untuk menangkap kedua orang itu, memberantas kejahatan di dunia kultivasi abadi. Yanyan, biarkan aku membuat jubah untuk kakakku. Tidak cukup keterampilan. Latih saja lebih banyak. Kuharap begitu. Tunggu sampai aku kembali dari lembah iblis. Selendang yang dibuat Yanyan untukku bisa dipakai. Begitulah. Kakak izinkan aku terus berlatih. Aku tidak mengizinkannya. Itu keputusanmu. Yanyan, ingat, hiduplah untuk dirimu sendiri. Kau dan aku adalah sesama praktisi itu. Pasti akan meningkatkan kekuatan spiritualmu. Jangan bergerak. Aku terluka parah. Kamu telah menghancurkan pil batiniku. Hanya tersisa 3 hari lagi untuk hidup. Mengapa kamu masih menyelamatkanku? Apa omong kosong yang kamu bicarakan ini? Kamu dan aku punya kontrak. Kembali ke pokoknya. Jika aku mati, aku juga tidak bisa hidup.
kucing hitam kecil. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku berhutang budi padamu atas kebaikanmu. Aku akan membalasnya di kehidupan berikutnya. Aku tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Suster Cheng Yan, gabung dengan persekian monster ini. Tampaknya tidak mudah untuk mati. Aku penasaran kemana kamu akan lari sekarang? Saudara Yun, kemampuan pelacakan dan deteksi kebocoranmu jauh lebih unggul daripada kemampuan bertarungmu. Yang Mulia berkata, jika kamu menyerah, aku akan menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkanku dari hidup. Ini tidak perlu. Bukan urusanmu. Sepertinya kamu telah menemukan pendukung yang kuat. Hanya dengan sedikit keahlian ini, tinggal menunggu aku merangkainya bersama. Kucing liar yang menjengkelkan ini, aku akan mengirimnya kepada Yang Mulia untuk diperbaiki. Tingkat kultivator abadi di dunia manusia memang seperti ini. Aku akan tinggalkan ini untuk hari ini. Tidak ada yang bisa membawa Cheng Yan dariku. Lalu kamu bisa mati dengan damai. Cheng Yan. Tuan Yun memiliki pekerjaan khusus untuk memburu penyihir aku. Khawatir ada sesuatu yang salah. Aku sedang mengkaji parenta Tuan Ontek. Rayu penyihir untuk kembali. Yaitu, ternyata Swordsman Yun. Dibutuhkan pertunjukan besar untuk meyakinkan orang. Hentikan omong kosong. Adik junior, selama kamu kembali denganku, aku berjanji, tidak akan menyakitimu sama sekali. Kak Ye. Bahkan kamu datang untuk memaksaku. Kuil Ryoichi aku tidak akan pernah kembali. Adik junior. Cheng Yan. Leaf Chixiao, apa maksudmu? Datang dan hentikan aku. Tapi paksa dia untuk melompat dari tebing. Penyihir ini telah kehilangan elisir dalamnya, jatuh ke lembah iblis. Itu jalan buntu. Dan binatang itu, aku mengizinkan harimau kembali ke gunung. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada Tuhan? Jangan biarkan binatang itu pergi. Bisakah kamu mengalahkannya? Master Yun itu, bukan karena motif egois. Kamu, Murphy, kamu juga menginginkan tubuh Yin murni Cheng Yan. Yang Mulia, Anda hampir menangkap penyihir itu. Tiba-tiba Ye Qixu muncul untuk mencegahnya. Minai Bobkin Pinai Hir Jada K Lemba Ibli. Mati tanpa tubuh yang utuh. Kamu, makhluk purba. Kamu melompat bersamanya. Ye Qixu yang melepaskan harimau kembali ke gunung. Jika Master Yun tidak ingin membunuh Cheng Yan, bagaimana aku bisa dipaksa untuk bertindak? Cucuanku Semila adalah melendangi tubuh Yin murni Cheng Yan. Tiba-tiba, dia begitu tegas. Dia melompat dari tebing. Yang Mulia, aku ingin pergi ke lembah iblis untuk memeriksanya. Baik. Mari kita akhiri topik ini di sini.
Yun Qingping mengundurkan diri. Bagaimana menurutmu? Heran. Bagaimana aku masih hidup? Jadi jangan pikirkan itu, kamu tetap tidak mengerti. Ini, petani kecil yang nekat mati. Apakah kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Selama kamu hidup dengan baik, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Siapa yang membuatku sangat sial? Kebetulan kamu adalah biksu kecil yang keras kepala dan nekat yang telah membuat kontrak denganmu. Sungguh. Apa saja? Aku menyarankanmu untuk tidak pergi jauh. Hanya kali ini. Aku tidak melakukan segalanya. Tenang saja. Biksu kecilku. Garis bawah. Kurasa. Mengelus kucing. Ayo. Kucing hitam kecil. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saat kamu melompat dari tebing, kamu memelukku. Aku sangat tersentuh. Meskipun kamu adalah monster yang sombong dan beracun, aku tetap tidak bisa mendengarkan. Tapi kamu baik. Kucing hitam kecil. Terima kasih. Ketika semua orang mengkhianatiku, kamu menyelamatkanku. Dia masih bersamaku. Katakan saja kata-kata yang menyakitkan. Raja ini sangat malas. Sangat panas. Biksu kecil. Kamu melakukan apa yang kamu janjikan. Jika kamu ingkar janji dan mati seperti ini, aku akan sangat rugi. Ayo. Minum air. Sejak kamu dan aku menandatangani kontrak. Tentu saja. Patuhi semangat kontrak.
Meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Tapi itu benar. Karena kamu. Aku merasa dunia ini menjadi menarik. Aku pikir kamu masih lemah. Perisai lembut ini bisa membantumu. Terima kasih Yang Mulia. Aku pasti akan membawa kembali penyihir itu Cheng Yan. Kucing hitam kecil. Kucing hitam kecil. Ini kamu. Bangun kamu. Baru saja pergi mengambil air. Minumlah dulu. Oh, kucing hitam. Ketika aku baru saja pingsan, aku mendengar kamu mengatakan banyak hal padaku. Tapi aku tidak mendengar dengan jelas, bisakah kamu mengatakannya lagi? Ada banyak buah di sekitar sini yang sangat lezat. Aku akan memetik beberapa untukmu. Benar. Kamu seharusnya tidak lari. Ada banyak binatang buas di lembah iblis. Sangat mengesankan. Kamu seperti ini, satu persatu. Kucing hitam kecil pergi. Untungnya aku punya kamu. Keluar. Kakak Zenyan, kamu tidak benar-benar mati. Sangat beruntung. Kamu juga tidak buruk. Bisa ditemukan di sini. Mengapa Chen Tian tidak datang sendiri untuk menangkapku? Aku akan memegangmu. Mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Bagaimana kamu bisa jatuh seperti itu? Aku belum puas bermain. Lindungi aku. Aku punya kekuatan yang kamu baru saja membunuhku. Kamu berharap Yang Mulia. Yang Mulia telah menipu saya dengan wajah Anda. Saya baru saja menghancurkannya hari ini. Jika saya mati itu tidak akan menjadi apa-apa selain hantu yang jelek. Beraninya kamu datang ke lembah iblis saat kamu begitu jelek? Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Dia tidak akan bertahan semalam. Jaga dirimu baik-baik. Lihat apakah kamu bisa keluar dari hutan gelap hidup-hidup yang mulia. Yang Mulia, penyihir Cheng Yan itu sebenarnya tidak mati. Saya hampir menjadi Obat saya. Baru saja tahu itu.
Dia pasti tidak akan mati. Licik. Licik. Berarti kasar. Semua orang sangat buruk. Bagaimana kamu bisa bertahan sejauh ini? Cheng Yan. Karena kamu seorang kultivator, kamu harus tahu cara merekonstitusi elisir internal. Sebagai perbaikan, saya tahu cara membangun kembali elisir dalam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan terburu-buru. Dengarkan. Saya ingin sepenuhnya membentuk kembali elisir dalam. Kamu harus mengumpulkan artefak dari 3 sekte besar. Tapi pertama-tama ini adalah jubah Changlong. 3 tahun lalu, ketika kakak saya Chen Tian pergi untuk berlatih, saya tidak sengaja kehilangannya. Jubah Changlong adalah artefak suci dari dinasti Longqiu. ini yang kamu kenakan. Ini adalah jubah Changlong. Apa kamu bercanda? Jubah Changlong terbuat dari kapas naga. Kapas naga putih salju. Tidak pernah berubah warna. Tidakkah kamu tahu? Setelah Long Mian terkena roh jahat itu, akan berubah menjadi hitam. Itu sebenarnya adalah jubah Changlong. Kak selendang ini besar. Lupakan semuanya. Bukankah ini mimpi? Changlong Robe adalah artefak kuno yang diwariskan dari dinasti Longqiu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Katakan padaku siapa Longqiu Chen Tian saat ini. Sekarang katakan padaku. Longqiu Cheng Tian saat ini adalah saudara perangku yang lama. Hancurkan. Longqiu Chen Tian saat ini. Siapa ini? Sekarang katakan padaku. Longqiu Cheng Tian saat ini adalah saudaraku dan Warcraft lama. Berhenti. Bagaimana dengan saudaraku? Sekarang katakan padaku. Siapa aku di mana? Aku berada? Warcraft kuno. Kamu adalah murid Longqiu. Aku adalah Longqiu King Tian. Bagaimana kamu bangun? Kamu bertanya pada kami. Segelnya telah retak. Perbaiki dulu. Apa yang kamu lakukan? Bantu aku.
Dragon Roar Heaven's Punishment. Ini dia. Ingin mati bersama. Tapi Kak, apakah monster itu melakukan sesuatu yang tak termaafkan? Mengapa kamu harus mencapnya? Kakak. Kita tidak mati apakah? Dia mati? Kakak sudah mati. Apakah kamu membunuhnya? Dia tidak membunuh kita. Dia orang baik. Kamu terlalu naif. Immortal Cultivator di dunia manusia. Siapa di antara kita yang bukan munafik atau tak berperasaan? Tapi itu ditutup untuk waktu yang lama. Bisakah aku mendapatkan tubuh petani itu? Tidak sia-sia menunggu. Kakak. Mengapa gaun ini berubah menjadi hitam? Jubah naga Longqiu ini terbuat dari kapas naga. Jika terkontaminasi oleh roh jahat warnanya, akan berubah menjadi hitam. Aura setan. Apakah kita berbeda dari mereka? Tentu saja dia berbeda. Kita sudah berbeda dari mereka. Selama ribuan tahun, para pembudidaya abadi dari dunia manusia telah membunuh kita. Identitas monster ini sudah cukup. Saya ingin mengubah gaya hidup saya. Jubah naga biru ini untuk Anda. Anda adalah satu-satunya saudara saya di dunia. Adik laki-laki. Anda harus membantu saya. Kakak. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Dari sekarang, Anda adalah monster tua raja. Kerajaan iblis. Kakak. Selain itu Anda tidak memiliki saudara laki-laki. Apakah Anda akan meninggalkan saya? Anda harus tinggal di sini untuk saya. Ini mungkin takdir Anda. Apa yang terjadi setelah kemunculan Anda? Harus semua tahu. Kakak saya. Sudah 3 tahun. Saya di dunia. Tidak lagi memiliki keluarga besar.
Saya ingin keadilan untuk Anda. Jubah Changlong membantu saya membentuk kembali sebagian dari elisir dalam saya. Langkah selanjutnya, saya masih perlu menemukan artefak yang tersisa. Hanya elisir dalam yang bisa lengkap. Selamat tinggal sekarang, kucing hitam kecil. Kesalahan, saya di sini. Apakah Anda tersesat? Apa ini? Dia adalah orang hidup. Ada orang hidup datang ke hutan gelap lagi. Bawa kita pergi sekarang. Mungkinkah ini medan perang kuno dari ribuan tahun yang lalu? Ini adalah jiwa-jiwa orang mati. Kenapa tubuh ini tidak bisa masuk? Ini sebenarnya tubuh Yin murni. Apa? Tubuh Yin murni. Tubuh Yin murni, tolong berikan tubuhmu pada kami. Tidak, ini bukan solusi. Aku punya 2 trik. Untungnya aku memperbaiki jubah Changlong dan mendapatkan kekuatan pertahanan. Tidak, ini bukan solusi. Aku punya 2 trik. Untungnya aku telah memperbaiki jubah Changlong dengan kekuatan pertahanan. Ini kamu. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Aku adalah Raja Iblis Kunosa. Ada yang mau tubuhku? Apakah dia? Apakah dia? Binatang iblis kuno. Kapan dia memecahkan segel lari? Lari. Jangan tekan aku. Bagaimana kabarmu? Kamu sangat tidak setia. Pergi saja. Tapi, 2 kali. Tinggalkan aku tanpa menoleh. aku ingin menuntut keadilan untuk saudaraku. Sha telah menduduki tubuh kakakku begitu lama, aku tidak tahan. Tapi ini milikmu. Tapi mereka adalah Keluarga Cheng Yan. Kamu tidak ingin mendengar saat kamu tidak sadar apa yang aku katakan padamu. Kamu dengarkan baik-baik aku. Bilang itu karena kamu. Jadi aku pikir, dunia ini menarik. Kamu terluka sekarang. Aku di sini. Setidaknya aku bisa menemanimu untuk mendapatkan artefak itu. terima kasih. Ayo pergi. Reinkarnasi 1000 tahun. Kemunculan Xuan lagi. Ini benar-benar takdir yang tak bisa dihindari.
Hati-hati Yanyan. Senior, Kenapa kamu di sini? besarnya. Apa itu di bawah sana? Itu lembah iblis. Lembah iblis aku. Persampah. Kamu harus ingat, lembah iblis itu berbahaya, kamu harus jauhi tempat itu. Aku tahu. Binatang buas kuno itu disegel di sana. Disegel oleh Luo Ming Xuan Nu. Aku ingin menjadi sebaik dia di masa depan. Tapi kakak, apa binatang itu melakukan sesuatu yang tak termaafkan? Kenapa kamu harus mencapnya? Yanyan. Masalah kakak aku tidak bisa menjawab sekarang. Tunggu sampai aku kembali dari latihan di lembah iblis. Aku akan menjawabmu lagi. Beberapa hari yang lalu. Kau masihlah kultivator terkuat di antara kultivator terkenal. Bagaimana dengan aku? Dia masih monster tua yang melakukan segala macam kejahatan. Dan sekarang kau sudah dikeluarkan dari sekte. Dan aku. Bahkan kehilangan satu-satunya namaku. Kalau kau tidak memberitahuku, aku pasti sudah lupa. Kalau kau bukan, maka siapa kamu? Siapa namamu? Aku tidak tahu. Mungkin aku tidur terlalu lama dan lupa tentang itu. Kamu dan aku hanyalah segenggam debu di dunia ini, meski kecil. Tapi aku ingin hidup dengan bebas. Aku akan memanggilmu Chen mulai sekarang. Aku berharap hidupmu ini hidup yang indah. Bisa terbang bersama angin. Sering ditemani oleh pengawalan debu. Dari sekarang aku akan dipanggil Chen. Kamu dengar? Seagull. Lembah iblis telah berubah lagi. Apa artinya? Monster kuno itu telah keluar. Apakah dunia akan jatuh ke dalam kekacauan lagi? API yang kamu cekatkan. Tapi ada juga Swanf. Yang mulia, sedang menyelamatkan dunia. Ada desas-desus sebelumnya. Long Kai Ushenyan adalah reinkarnasi Swanf. Sebagai hasilnya, dia sebenarnya adalah penyihir yang memiliki hubungan dengan Warcraft. Aku akan menunggu kamu berhenti mengkhawatirkan hal ini. Hari ini adalah malam bulan purnama. Aku dengar. Seap Nabi Zangi. Sudah diatur. Kamu tahu banyak tentang Pavilion Zhangji malam bulan purnama.
Tentu saja akan ada pekerjaan malam ini. Malam ini adalah hari aku mengambil pisau jatuh. Berhenti makan. Paviliun Sanji menghadap ke jalan di utara. Banyak orang, banyak mata. Selatan dijaga oleh banyak murid. Menghadap air dari timur tidak terlalu nyaman. Sepertinya hanya barat yang memiliki kesempatan. Apa pendapatmu? Mengapa begitu sulit masuk ke sayap mesin tersembunyi? Tidak peduli berapa banyak orang di sekitar, aku selalu bisa menemukan cara untuk masuk. Bagus, bagus, bagus. Kamu yang terbaik. Mengapa aku merasa suasana ini agak aneh? Setiap malam bulan purnama, aku akan menempatkan pisau jatuh di atap loteng, memastikan penyerapan energi bulan purnama maksimal, meningkatkan kekuatan spiritual pisau jatuh. Perlahan jalan perlahan. Mengapa kamu harus membuatku memakai baju ini? Jangan terlalu malu. Bisa kamu diam? Berhenti bicara omong kosong. Jadi aku tidak akan bicara omong kosong. Ada satu hal yang harus aku katakan padamu. Hari ini apakah kamu bisa menemukan pisau Luoying atau tidak? Kamu tidak boleh mencoba sekuat tenaga. Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Kamu juga harus berhati-hati. Berhenti. Berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan di sana? Kita lihat bulan malam ini sangat bulat. Ayo nikmati bulan. Hari apa kita menikmati bulan. Kembalilah cepat. Bagus, kita akan segera kembali. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, bro? Adikku terlihat agak asing. Kita baru saja tiba. Setelah, aku ingin merepotkanmu kakak agar kamu bisa merawatku. Ini suatu keharusan. Ini Gadadan. Yang satu ini. Aku yang berkuasa. Nanti di sini. Aku di sini untuk melindungimu. Terima kasih kakak. Oke, ayo kembali. Lihat si besar ini kamu. Masih tertawa. Aku bilang aku tidak akan pernah memakai baju wanita lagi seumur hidupku. Tapi tidak apa-apa. Hanya untuk berjaga-jaga, kita berpisah jalan. Kenapa tidak ada penjaga di tempat ini?
Dapur manusia ini terlalu menakutkan. Cheng Yan berkata pisau yang jatuh bisa menyerap energi cahaya bulan. Ini tidak mungkin pisau jatuhkan. Jika ini pisau jatuh, apa yang ada di lemari tersembunyi? Tidak baik. World of Warcraft. Letakkan pisaunya. Bagaimana jika tidak? Kamu harus tahu identitasmu. Dengan Cheng Yan, ini hanya akan membawa bencana padanya. Kamu menyelamatkan nyawanya, atau membawa bencana. Apa hubungannya denganmu? Ini sepertinya tidak masuk akal. Kamu tidak bisa masuk kamu. Bajingan kamu. Sudah memasang perangkap kamu, sengaja memancingnya kita. Tidak akan menyakitinya. Hantu percaya padamu. Penghalang ini didirikan oleh sesepuh paviliun Shangji. Jika bukan karena senjata suci dari sekte dan siu kamu, tidak akan pernah bisa membukanya. Cheng Yan, pisau yang jatuh di sini. Apa kamu terluka? Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Kami akan mundur dulu. Jangan kejar aku. Ye Qixu, kamu sangat berani. Berani sekali kamu membiarkan orang pergi. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Tolong hukum aku. Mungkin ini kehendak Tuhan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pisau Luoying yang terkenal sebenarnya adalah pisau dapur yang... Nenek moyang kakak Ye adalah petani makanan. Coba pikirkan itu. Masuk akal bahwa Luoying Dao adalah pisau dapur. Tapi sayangnya, dia tidak terampil. Aku kehilangan artefak suci nenek moyangku dengan sia-sia. Kamu meremehkan orang. Jika kakak Ye tidak menunjukkan belas kasihan, kita akan tertangkap tadi malam. Apa maksudmu?
Ada banyak ahli di pavilion Zhangji yang bertarung denganku tadi malam. Tapi mereka semua terlihat seperti biksu yang baru masuk sekte. Tidak ada ahli. Sepertinya, kakak ia benar-benar tidak ingin menangkap kita. Apa yang mereka lakukan? Pernikahan. Mereka di sini untuk menonton kesenangan dan menikmati perayaan. Waktu untuk pengantin sudah dekat, mari kita menikah. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah aturan di dunia manusia. Hanya dua orang yang saling mencintai. Kami berjanji untuk bersama selamanya, mendampingi satu sama lain dan tidak pernah berpisah. Dua orang. Bersama seumur hidup. Aku juga ingin bersamamu selamanya. Kemarilah, mari kita bergandengan tangan bersama. Apa yang aku bilang? Kamu dengar itu? Apakah? Apa yang aku bilang? Aku bilang. Aku sedang membicarakan aturan dunia manusia. Aku mengerti. Long Qiu Zhengyan dengan sangat baik. Aku bilang aku ingin menikahimu. Hidup bersamamu yang akan tidak pernah terpisahkan. Kamu suka? Aku akan mengirimimu. Tidak perlu membeli barang yang aku suka. Pengakuanku, aku sebenarnya diabaikan oleh seorang petani perempuan. Kamu dengar atau tidak? Long Qiu Chengyan, kamu punya selera makan yang baik kamu. Bisa makan apa saja. Kenapa aku tidak bisa makan? Kamu bilang ingin bersamaku selamanya. Aku harus makan lebih banyak makanan enak. Aku sudah dengar semuanya. Jadi kenapa kamu tidak menjawabku? Aku suka mendengarkan. Aku ingin mendengarnya lebih banyak. Kamu bermain denganku. Lentera kucing. Ini yang aku buat sendiri. Aku akan memperbaikinya untukmu. Jangan marah ya. Tamu minuman datang. Silahkan nikmati perlahan. Terima kasih banyak. Kenapa kamu memesan begitu banyak minuman? Pisau jatuh telah berhasil dijatuhkan. Tentu saja kita harus merayakannya. Kamu tidak mengerti aturan dunia manusia. Ya. Tentu saja aku tahu. Seribu cangkir. Ayo. Aku akan pergi ke Villa Yongyan besok. Tunggu sampai kamu mendapatkan manik-manik kaca. Pemulihan total elisir dalam. Aku akan membunuh lagi ke Long Qiu. Balas dendam untuk saudaraku. Bagus. Kucing hitam kecil. Kamu sangat baik padaku. Aku ingin memenuhi salah satu keinginanmu.
Katakanlah, apa keinginanmu? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin bersamamu. Seumur hidup. Benar. Tidak. Keinginanmu terlalu besar. Terlalu besar. Kurasa. Lebih baik aku mengirimmu ke dunia iblis dulu. Selain semua yang ada di sini. Kultivator Cheng yang sebenarnya adalah orang yang mulia. Sangat mabuk. Jangan lupa menggambar kue untuk orang. Debu. Kamu sangat berani. Berani mengatakan hal buruk tentangku. Sakit-sakit. Bibi Huafang berkata, kucing lebih takut orang menarik telinganya. Berani aku mengatakan hal buruk tentangmu. Aku diintimidasi olehmu dan aku tidak punya keluhan. Kalau begitu beri aku senyuman. Itu sangat baik. Cheng Yan. Tunggu ini selesai lalu kembali bersamaku ke dunia iblis. Oke. Aku akan pergi bersamamu kemana saja. Sangat menyegarkan. Aku tidak percaya, petani perempuan ini selalu menepati janjinya. Ya. Perkataanmu selalu bernilai. Itu tidak termasuk 2 kali kamu berbohong padaku. Aku percaya. Yang mulia. Cheng Yan hari ini. Maka aku akan tiba di Yongyan Villa MU. Berusaha menangkapnya. Jangan jadi tidak berguna seperti Ye Qixu. Setelah acara, aku akan memberimu hadiah di depan semua faksi. Yang mulia tenang saja. Membunuh iblis dan menghilangkan kejahatan adalah tugas kami di Yongyan Villa. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya pasti bisa mengalahkan penyihir dan monster itu. Yang mulia menteri telah membawanya kepada Anda. Yun Tan An Qingping saja. selalu setia kepada Anda kami. Pasti akan menangkap penyihir itu. Saya khawatir. Bukan karena Yun Qingping tidak bisa menangkap Cheng Yan. Apa yang dikhawatirkan Tuan? Pergi ke Villa Yunjian. Bantu Yun Qingping. Ya, Delo. Jangan sakiti dia. Long Qiu Zhenyan. Kali ini, saya akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Long Qiu Zhenyan. Jangan khawatir. Saya punya hadiah besar lain untukmu. Pedang langit berawan 10.000. Penyebaran. Formasi ini adalah keahlian unik sekolah saya. Kamu punya kesempatan untuk memanfaatkan trik ini. Itu juga berkahmu.
Long Qiu Zhengyan. Mereka bilang kamu sangat pintar. Itu saja. Saya akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Tidak ada manik-manik kakak di sini, saya hanya merencanakan ini untuk menangkapmu saya. Benar-benar tidak menyangka kamu akan datang ke sini untuk mati. Kakak Cheng Yan. Kakak Yun, saya bukan orang yang tidak berperasaan. Jika kamu bersedia memberikan tubuh yin murnimu kepada saya bisa melindungi hidupmu di hadapan yang mulia. Mengapa kamu tertawa? Jangan bodoh. Bagaimana kabarmu, Tuan Yun? Tuan Yun, jangan gugup. Sebenarnya kami sudah tahu bahwa kamu akan seperti Tuan Ye dari Pavilion Kanji, menyembunyikan manik-manik kaca di tempat lain. Tapi, saya mengatakan yang sebenarnya. Penampilanmu stabil seperti biasa. Tidak mengejutkan bagi kami. Apa maksudnya itu? Mungkinkah Cheng Yan menemukan manik-manik kaca itu? Kamu tidak terlihat sebodoh itu. Peng Ganchang, hubungkan monster ini denganku, aku mengerti. Siapa yang berani bergerak? Biar aku perkenalkan padamu. Ini adalah bubuk rahasia eksklusif Cheng Yan. Tidak berwarna dan tidak berbau, tapi efeknya sangat aneh. Jika kamu tidak bergerak, tidak apa-apa. Oke. Jika kamu bergerak, aku akan terus menari. Sampai aku mati kelelahan. Aku menyarankan Tuan Yun untuk tetap diam dia. Segera dihubungkan dengan... Senior, Yanyan. apakah itu kamu? Ini hadiahku untuk ulang tahun kakakku. Ini si putih besar. Benar-benar kamu. Apakah kamu benar-benar ingin aku kembali? Selama periode ini, kamu bekerja keras. Aku debu-debu. Kamu adalah monster yang membunuhku. Kakak kamu salah paham, ini bukan debu yang membunuhmu. Yanyan, diamlah. Aku akan membunuhnya. Kakak kamu tidak bisa membunuhnya. Dia bukan pembunuh. Tapi aku tidak bisa kembali kecuali aku membunuhnya. Tidakkah kamu ingin kakakmu kembali? Kakak, Jangan datang ke sini. Binatang buas, kembalikan nyawaku. kakak, tolong, jangan sakiti debu. Yanyan kakakku. Jangan sakiti dia. Dia bukan pembunuhmu. Kakak, debu, Kembalikan nyawaku. kakak aku. Tidak mau. Kembalikan nyawaku. Tidak. Fantasi kaca ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Untungnya aku sudah siap sepertinya. Manik-manik kaca ada di sini. Yang Mulia, izinkan aku membantu Yun Qingping. Skor sudah di tengah-tengah. Aku menemukan sesuatu yang aneh di gunung belakang. Lalu pergilah ke bawah dan lihat. Tak disangka aku kebetulan bertemu denganmu. Hentikan omong kosong itu, kembalikan manik-manik kaca itu padaku. Aku benci ketika kamu berbicara dengan nada seperti itu dia. Selalu tampak selangkah lebih maju dari yang lain.
dikalahkan. Kamu juga harus merasakan sensasi dari fantasi kaca ini yang mulia. Yang mulia, Kamu juga harus merasakan sensasi dari fantasi kaca ini. selamat untuk Feng Shan. Selamat untuk Feng Shan yang mulia. Yang mulia, Moling bangun Moling Mo. Ling bangun yang mulia. yang mulia, Moling bangun. kau gila, menyanyiakan diri. Bagaimana berani kau berteriak padaku? Tapi bagaimana dengan Long Qiusengnya? APA kau sudah di sini. Apa kabar manik-manik kaca? Berkat kebijaksanaanmu Guru Yun, Long Qiu Chengyan berhasil menyempurnakan manik-manik kaca, membangun kembali pil dalam tubuh. Aku. Tapi dia, jalan. Inilah akhirnya. Dus sudah menunggu lama. Dus, Kenapa begitu lama? Apa kau mengalami masalah? aku baik-baik saja. Aku hanya senang melihatmu. Dus, aturan dunia manusia, apa kau ingat? Banyak aturan di dunia manusia, aku tak tahu yang mana yang sedang kau bicarakan. Itulah yang ingin kudengar. Bisakah kau mengatakannya lagi? Perkawinan adalah aturan di dunia manusia. Hanya dua orang yang saling mencintai, berjanji untuk bersama selamanya, saling menemani, tidak pernah berpisah. Dua orang. Bersama seumur hidup. Tidak pernah berpisah. Aku juga ingin bersamamu selamanya. Apa maksudnya? Ucapkan lagi. Aku ingin mendengarnya. Long Qiu Zhengyan. Aku ingin bersamamu selamanya. Tidak pernah berpisah.
debu. Mari kita menikah. Sungguh-sungguh, Mohon tenang Yang Mulia. Long Qiu Zhenyan pasti akan mati kali ini. Aku memintamu untuk tidak menyakitinya. Kamu bilang padaku dia akan mati. Yang Mulia, aku tidak mengerti mengapa. Penyihir itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mengapa kamu terus melindunginya? Karena dia memilih menjadi musuhmu. Dia pantas dibunuh. Yang Mulia, aku melakukan semua ini untukmu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku mengaku. Aku hanya ingin menggantikan Cheng Yan, menjadi pendampingmu. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang Cheng Yan selamanya. Aku ingin kamu melihatku. Cukup. Cheng Yan hanya memiliki kakak laki-lakinya di hatinya. Tanpa kamu. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia. banyak sekali keinginan. Semoga kamu sibuk sebentar. Aku mungkin tidak bisa merawatmu. Tapi sekali lagi apa? Keinginan apa yang aku miliki? Apakah dia terkait denganku? Aku juga memasang satu, sangat pintar. Keinginanku. Tuhan tidak bisa menolongku. Aku ingin mewujudkannya sendiri. Ini terlihat sangat bagus. Coba lihat. Kamu tidak bisa menangkapku. Coba pakai. Bantu aku memakainya. Apakah terlihat bagus? Bagus, bagus sekali. Terlihat sangat bagus. Asli. Asli. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Tentang aku. Seberapa banyak yang kamu tahu? 3 tahun lalu ketika aku kembali hidup, aku tahu segalanya. Long Qiu Chengtian yang asli diracuni oleh Purple Ganodermaku. Tidak ada penawar untuk racun ini. Jadi keracunanmu kambuh dari waktu ke waktu. Karena kamu mengambil alih tubuhnya yang beracun. Siapa yang meracuni gurunya? Mengapa aku harus mempercayaimu?
Yang mulia, apa yang bisa dilakukan Cheng Yan? Aku bisa melakukan semua itu. Aku juga bisa menekan keracunanmu dan membantumu menjadi abadi. Apa yang terjadi pada Cheng Yan? Dia memasukkan racun jamur ungu ke dalam manik-manik kaca. Cheng Yan menyuling manik-manik kaca menjadi racun dan kematiannya hanya masalah waktu. Ini tempat kamu membawaku. Yulau Temple sangat cerdas. Kamu bilang aku akan bersamamu selamanya. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kamu orang yang paling bisa diandalkan di dunia. Aku pasti bisa mempercayainya. Tidak bisa mengintip. Ayo pergi. Apa yang kamu tulis di tanah? Aku pikir kamu sangat misterius.